Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya semua, Nak? Baik, Bu. Oke, pada hari ini kita akan mulai pelajaran kita pertemuan kedua, yaitu kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ya, tapi sebelumnya, masih ingat kalian pelajaran kita? Apa pelajaran kita sebelumnya? Pengertian ilmu ekonomi. Siapa yang masih ingat pengertian ilmu ekonomi? Masih buka buku? Kira-kira siapa? Apa pengertian ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari manajemen rumah tangga. Dalam arti luasnya? Ilmu yang mempelajari bagaimana, masih ingat, cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, ya. Kebutuhan tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oke. Yuk, sebelumnya kita ice breaking sebentar, biar jangan stres. 4 kali muka-muka kalian muka-muka stres. Oke, coba berdiri semuanya. Coba angkat semua telunjuknya. Telunjuk semuanya, satu aja nak, nggak usah dua-dua ya. Satu, oke, ya. Dah, coba goyang ke kanan. Mana kanan kalian? Kalian ya, 1, 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri, coba. 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Sudah? Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, ke kanan 2 kali. Ke kiri 2 kali. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, tunjuk mata. Udah? Nggak masalah. Oke, kita ulang kembali ya. Goyang ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, tunjuk hidung. Oke, coba Grace, fokus dulu ya Grace. Siapa tadi yang salah? Sendiri Grace. Hah? Kamu juga salah? Oke, coba. Siapa sekali ini salah? Nyanyi. Oke, Erpina, sini dulu Erpina. Pindah anakku. Oke, tengok Erpina anakku. Sekali lagi. Angkat telunjuknya. Dah. Goyang ke kiri 2 kali. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, tunjuk telinga. Oke, sudah. Yuk, coba. Sekali lagi ya, khusus Grace kita buat. Ya, oke, Grace, ajari dulu Erpina ya. Oke. Goyang ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, tunjuk hidung. Oke, udah pas. Yuk, silakan duduk. Ya, jadi silakan duduk aku. Ya, jadi untuk pelajaran kita selanjutnya yaitu adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ya, jadi di sini ada 2 yang selalu kita tidak bisa membedakan. Bahkan kadang-kadang tidak tahu yang mana harus didulukan, ya. Yang pertama itu ada kebutuhan, yang kedua ada keinginan. Apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan itu apa? Ya, sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, nak. Harus. Tetapi kalau keinginan apa? Iya, atau bisa dibilang hasrat ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan ke depannya, perlu atau tidaknya, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi jika kita lakukan. Seperti itu ya. Ya, ini dia untuk kebutuhan dan keinginan, ya. Jadi kebutuhan itu di sini seperti pengertian daripada ilmu ekonomi tadi, ya. Jadi ada kebutuhan manusia itu
tidak terbatas, ya. Oke. Jadi kebutuhan manusia itu ada jenis-jenisnya itu berdasarkan intensitas, ya, berdasarkan intensitas, ada berdasarkan subjek yang membutuhkan, waktu pemenuhan kebutuhan dan sifat pemenuhan kebutuhan, ya. Jadi yang kita pelajari pertama itu adalah menurut intensitas. Ada 3. Pertama, primer, sekunder, dan tersier. Primer itu kebutuhan pokok dan harus. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Apa itu? Makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu dia. Baru yang kedua, sekunder. Sekunder itu kebutuhan pelengkap setelah primer terpenuhi, ya. Jangan nanti belum terpenuhi makanan, belum terpenuhi sandang atau pakaian, belum terpenuhi papan atau rumah, sudah mau beli apa? Apa sekunder? Sepatu sekolah, baju sekolah, tas, dan lain-lain, ya. Baru yang ketiga ada kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan tersier itu kebutuhan mewah, ya, atas. Itu biasanya contohnya iya, mobil, perhiasan-perhiasan, apalagi pesawat. Itu tersier atau primer? Tersier. Oke, selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Di sini ada kebutuhan berdasarkan subjek, ya. Ingat, berdasarkan subjek. Oke, yang pertama itu ada kebutuhan individu. Contohnya, iya, itu tergantung daripada profesi seseorang. Kalau kita sebagai pelajar butuh pulpen. Kalau petani orang tua kita cangkul. Begitu juga yang lain-lain juga. Kalau dia seorang pelukis butuh alat-alat lukis. Selanjutnya ada kebutuhan umum, ya. Kebutuhan umum itu kebutuhan yang bisa dipakai semua orang, ya. Jadi jalan raya sana siapapun boleh pakai. Apalagi? Listrik, air, dan lain-lain. Yang penting semuanya kebutuhan untuk umum. Oke. Baru ada lagi kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan waktu sekarang dan masa datang. Kalau sekarang, apa itu? Apa yang dibutuhkan tubuh ini saat sekarang? Apa yang dibutuhkan? Makanan. Apalagi? Iya, semua pakaian. Dah, itu saat sekarang butuh. Ya, kalau kita lagi sakit butuh apa? Obat. Ada lagi kebutuhan masa mendatang. Apa itu contohnya? Iya, tabungan, investasi. Ya, jadi untuk masa mendatang. Baru selanjutnya ada kebutuhan menurut fisik pemenuhannya, ya. Di situ sifat pemenuhannya ada jasmani dan rohani. Jadi kalau misalnya jasmani itu sama seperti tadi, apa yang untuk tubuh kita, itulah dia semuanya. Apapun boleh, yang penting untuk tubuh kita. Contohnya apa? Seperti tadi, makanan dan lain-lain. Ya, ada lagi kebutuhan rohani. Ini kalau sudah sehat pun badan, kalau ini nggak sehat, tidak bisa berjalan. Apalagi semua sekarang, sehat itu kuncinya di pikiran. Ya, kuncinya di pikiran semuanya. Ya, jadi contohnya apa itu? Iya, langsung kalian bilang jalan-jalan kan? Nah, harusnya pertama itu berdoa, beribadah, kan gitu. Baru selanjutnya ke healing atau motivasi. Kalau bisa dibilang, kalau nasihat itu bisa? Bisa, ya. Oke. Selanjutnya ada kebutuhan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan, ya. Berdasarkan cara memperoleh ada ekonomi dan non ekonomi. Ya, kalau ekonomi, namanya juga ekonomi, berarti semuanya butuh uang, pengorbanan untuk mendapatkannya. Apapun itu, asal butuh uang, namanya sudah barang ekonomi. Tapi ada barang non ekonomi, ya. Barang non ekonomi itu berarti semuanya yang tidak butuh uang, yaitu iya, sekarang kita bernafas ini oksigen, udara, nggak perlu kita bayar. Matahari, tak perlu kalian bayar, keluar saja ini siapa namanya aku? Sofia langsung dapat matahari tanpa harus membayar. Oke, baru selanjutnya ada
jenis-jenis barang ya. Ada jenis-jenis barang. Yang pertama berdasarkan kepentingan. Oke, yang pertama ada inferior. Apa inferior? Iya. Pada saat pendapatan bertambah, dia akan dikurangi. Dan sebaliknya, pada saat pendapatan menurun, dia akan ditambahi. Bisa kan? Jadi contohnya, pada saat kita baru gajian atau lagi panen, maka dia akan dikurang atau ditambah? Dikurangi. Lagi ada uang, dia dikurangi. Contohnya apa? Indomie, telur. Kalau lagi banyak uang, kita nggak akan ingat sama Indomie, nggak akan ingat sama telur, nggak akan ingat sama tahu tempe, nggak akan ingat sama ikan teri, kacepe dan lain-lain, ya. Tapi kalau lagi banyak uang, kalau lagi nggak ada uang kita, maka dialah penyelamat hidup kita. Oke, yuk selanjutnya apa tadi yang kedua? Itu adalah barang esensial. Barang esensial apa? Iya, itu contohnya adalah sembako. Jadi kalau ditanya contohnya nanti, sembako boleh dibuat apa? Beras, minyak goreng, telur, gula, dan lain-lain. Yang penting sembako. Dia adalah apa kepanjangan daripada sembako? Apa kepanjangan sembako? Anak-anakku. 9 PR clear lah ya. Sembako itu ya, apa? Nanti cari di rumah, langsung cari Google apa kepanjangan daripada sembako. Barang normal. Barang normal itu iya. Jadi kalau meningkat pendapatan kita, apa yang kalian ingat? Nggak ke makanan ini. HP baru, itu yang biasa kan? Kalau di rumah TV-nya kurang besar, maunya 2 kali tanah lapang ukurannya, langsung ingat. Yang barang-barang seperti itu kan? Kalau baju-baju itu, nggak pala ini nak. Yang penting itu HP baru. Yang penting-penting agak-agak atas lah. Kalau baju baru berapa lah ya kan? 100.000, 200.000. Oke, barang apa lagi? Satu lagi nih. Barang mewah ya. Kalau barang mewah udah tahu ya, barang mewah yang sama seperti tersier tadi. Yuk lanjutnya, di sini ada jenis-jenis. Oke, barang pribadi ya, berdasarkan cara penggunaan, yaitu barang pribadi. Ada barang publik. Oke, kalau misalnya barang digunakan oleh seseorang, jadi kalau milik kita itu namanya barang pribadi. Jadi baju kita, alat-alat makan kita pribadi itu punya kita sendiri. Baru ada barang publik itu yang dipakai untuk orang ramai ya. Baru ada lagi berdasarkan hubungan pemakaian, yaitu substitusi sama komplementer. Substitusi itu apa? Pengganti. Jadi kalau mahal beras boleh diganti dengan ubi, jagung, tapi kalau di wilayah kita belum ada itu ya, apa yang Ibu bilang. Kalau mahal beras Matahari, mahal beras kilang, maka diganti dengan SPHP atau Bulog. Kalau mahal minyak Sanko, Dimoli, diganti dengan minyak kita atau minyak curah. Bisa ya sampai sini? Oke, baru ada komplementer. Komplementer, handphone tanpa apa? Pelengkap dia. Nggak ada, kurang manfaatnya kalau dia nggak bersama dipakai. Iya, handphone dengan pulsa atau paket data. Pulsa sebenarnya nggak pala lagi sekarang ya nak, paket data. Yang penting paket, nggak ada pun pulsanya nggak masalah. Yang penting paketnya sudah diaktifkan. Apalagi sepatu, kaos kaki, mobil dengan bensin, apalagi kompor gas dengan tabung gas. Banyak lagi, apalagi? Udah? Oke. Selanjutnya, berdasarkan cara pengerjaan barang mentah. Barang mentah itu apa? Kapas. Selain itu, beras. Beras itu jadi apa nanti kalau setengah mentahnya? Tepung. Bisa ya, berarti masih sehat. Kapas itu jadi apa setengah mentahnya nak? Barang setengah jadi. Benang. Udah? Baru
barang jadinya kemeja. Kalau beras jadi roti atau kue. Oke. Ya. Selanjutnya ini ada berdasarkan bentuk sifat, barang tetap, barang bergerak. Kalau barang namanya juga barang tetap kan gitu ya. Berarti contohnya apa? Ya, gedung. Ruangan kita ini termasuk barang tetap. Semua yang tidak bisa bergerak-gerak, semua yang tidak bisa kita pindah-pindahkan. Ya, baru ada lagi barang bergerak, yaitu boleh. Semua yang bergerak itu namanya barang bergerak. Selanjutnya ada kegunaan suatu barang. Ya, kegunaan suatu barang ada kegunaan bentuk. Ya, kegunaan bentuk. Apa ini? Kegunaannya akan bertambah jika bentuknya diubah. Apa itu contoh? Papan? Iya. Oke. Yuk, baru selanjutnya ada tempat. Kalau batu kapur masih di gunung, belum ada gunanya kan gitu. Kalau pasir masih di pantai, belum ada gunanya. Sebelum dibawa ke perkotaan atau tempat pembuatan bangunan. Batu-batu yang di pantai itu belum ada gunanya kalau belum ada bawa ke tempat bangunan. Baru ada kegunaan waktu, sama sepertinya. Kalau orang tua kita dikasih baju SMA, tidak ada akan gunanya. Kalau kita dikasih baju bayi-bayi, ada gunanya? Belum ada gunanya. Jadi ada waktunya. Pakaian bayi akan dipakai waktu bayi lahir. Baju seragam SMA dipakai waktu SMA. Ya, itu dia waktu. Baru ada kegunaan milik. Kegunaan milik. Apapun di toko orang sana belum ada gunanya kalau belum kita bawa ke rumah kita, belum kita beli. Ya, mau iPhone berapa sekarang yang tertinggi? Pro Max. iPhone Pro Max 16 katanya, Ibu belum pernah lihat. Ya. Ada yang udah punya? Orang kaya ya. Jadi apapun katanya di sana, kereta paling bagus sekarang keluaran terbaru belum ada gunanya kalau belum kita miliki. Oke, itu dia di sini ya. Baru ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan, ya. Kebutuhan yaitu ada lingkungan. Kebutuhan kita berbeda-beda tergantung lingkungan, ya, tergantung lingkungan. Contohnya, kita yang ada di tanah karo karena beriklim dingin, maka butuh jaket yang tebal. Kalau mereka yang tinggal di daerah Medan atau hawa panas atau iklim panas, maka butuh kipas angin, butuh baju tipis, butuh AC. Kalau kita di sini di AC, kalau kita ruangan kita dikasih AC lagi bagaimana? Mungkin besok sudah sakit kan gitu ya. Nggak tahan pun kita, kedinginan lagi kan gitu. Itulah dia untuk lingkungan. Baru selanjutnya ada agama. Agama juga membedakan kebutuhan kita. Ya. Contohnya? Ya. Kalau yang beragama Muslim butuh Al-Quran, Kristen butuh Alkitab, dan lain-lain, tergantung agamanya ya. Oke, baru selanjutnya ada berdasarkan adat istiadat. Ini juga kalau misalnya kita suku Karo pakai usnipes Bakabuluh, tapi kalau suku Batak ulos, gitu dia ya. Kita nggak perlu bunga-bunga kan. Kalau kalian suku apa kalian nak? Karo kalian duanya. Ada yang Kamna, Aisyah? Karo juga. Oke. Entah mana tahu kalian butuh bunga melati untuk pernikahan gitu. Yuk, selanjutnya ada peradaban. Peradaban ini berarti zaman ya. Kalau masa ibu dulu ada HP, nggak bisa seperti ini video call. Kalau dulu masih pakai surat menyurat, masih surat kirim kantor pos, pakai perangko. Berapa hari lagi baru nyampai? Seminggu. Baru seminggu depan lagi, ya kalau langsung dibalas. Ini enggak, kirim hari ini. Makanya kalau dulu masa ibu datang tukang pos sudah langsung berdebar-debar hati, kan gitu. Kalau sekarang nggak peduli lagi kalian dengan tukang pos kan? Oke. Selanjutnya kelangkaan sumber daya. Ya, pengertian kelangkaan siapa yang bisa?
Bagaimana dikatakan langka? Bagaimana kira-kira aku? Ketika langka itu di mana manusia memiliki kebutuhan, sedangkan pasokan atau stok itu terbatas. Oke, jadi kalau langka dibilang berarti pada saat kita membutuhkan barangnya tidak tersedia, tidak ready. Kan gitu ya. Berarti permintaan dan penawaran tidak sebanding. Kita minta 10 yang tersedia 1, 2, 3, 4, yang 5 yang penting tidak 10. Seperti itu ya kelangkaan ya. Jadi kelangkaan itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan di alam. Jadi kalau misalnya contohnya ini apa? Minyak bumi, emas, tidak bisa kita buat, kalau udah habis hari ini, tahun depan udah bisa lagi kita ambil. Tidak bisa seperti berternak. Kita pelihara hari ini ayam, mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan sudah ada lagi ayam. Kan gitu ya. Kita tanam hari ini kopi, mungkin 2 tahun kemudian paling lama sudah berbuah. Tetapi ini tidak. Contohnya tadi minyak bumi, mungkin berjuta-juta tahun yang akan baru bisa lagi ada. Itu dia pertama, maka dia langka. Yang kedua ini adalah kerusakan sumber daya. Ini ulah siapa? Ulah kalian ya. Ulah kalian. Pertama, bagaimana ulahnya? Tebang pohon. Apalagi setelah itu? Pencemaran air. Biasa ini Anesia buangnya sampah ke sungai. Atau lagi hujan buangnya sampah ke paret. Ke selokan-selokan. Iya kan Anesia? Enggak. Yuk, baru selanjutnya ada keterbatasan kemampuan manusia. Jadi, manusia tidak mampu mengelola sumber daya yang ada. Kekurangnya penguasaan apa? Teknologi. Ya, kurang penguasaan teknologi, ilmunya kurang, maka bisa terjadi kelangkaan. Oke, selanjutnya ada yang terakhir di sini, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Ya, kebutuhan yang lebih cepat. Kebutuhan kita 1 bisa berubah jadi 2, bisa berubah jadi 3 dalam waktu bersamaan. Seperti itu dia. Ya, apalagi perkembangan peningkatan manusia cepat. Ya, di sini dia peningkatan kebutuhan lebih cepat karena hari ini kita butuh makan. Sebenarnya cukup makan kan gitu ya, makan cukup hari ini. Tapi masih butuh lagi mau makan cemilan, kue, jus, dan lain-lain, gitu ya. Jadi inilah yang membuat kelangkaan itu terjadi karena nggak cukup 1 kebutuhan kita, bisa 2, bisa 3 dalam waktu bersamaan, begitu juga per pribadi, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, aku? Jelas semua? Nanti kalau waktu ujian jangan lagi terjadi remedial. Sudah? Oke.